Hai, welcome to Mirai Aset Sekuritas Indonesia YouTube channel. Hari ini di episode Kamu Bisa Beli Saham Apa, saya akan ditemani oleh Bapak Agung P. Nugroho dari Investment Information Team. Welcome Pak. Selamat sore. Selamat sore. Pergerakan IHSG hari ini ya Pak ya masih berada di kisaran 5.200 ya. Betul. Dan ini ternyata udah kita tunggu-tunggu karena IHSG di minggu ini berhasil breakout ke 5.200. Betul. Nah gimana nih Pak Agung, boleh nggak share saham-saham apa sih yang selama 1 minggu ini aktif diperdagangkan di market? Baik Mbak Al, ini kalau kita ikutkan di 1 pekan ini, indeks sebenarnya sih lebih atraktif waktu di awal pekan ya. Tapi mendekati di akhir weekend ini mulai sedikit tertahan. Pergerakan indeks sendiri disupport itu dari banking sector ya. Terus dilanjut lagi dengan farmasi. Oh, farmasi masih nih ya Pak ya? Masih, melanjutkan betul. penguatannya ya? Penguatan. Nah kalau saham perbankan sendiri kenapa nih tiba-tiba di tengah minggu dia tiba-tiba bergerak naik nih Pak? Ya, ini terpengaruh juga dari posisi technical sama efek dari yang lalu itu PEN, yaitu pemulihan ekonomi nasional ya, itu baru mulai terasa sekarang kalau kita ikutkan di real kasat mata langsung kita dengan masyarakat. UMKM sudah mulai kelihatan. Mulai bergerak juga. Betul, ya UMKM walaupun ini masih ada beberapa tindakan dari pemerintah daerah setempat untuk masalah PSBB ya. Tapi kita coba mensiasatinya dengan melihat protokol dari COVID tersendiri. Protokol dari jadi untuk sektor perbankan dan farmasi ini masih memimpin ya Pak ya? Iya. Dan kalau dari perbankan sendiri ada katalis apa nih Pak? Untuk perbankan, katalis yang bergerak sebenarnya sih kalau kita ikutkan yang lalu ya, kalau di saham syariah itu BRI kan di akhir Juli lalu ada informasi mengenai merger ya untuk BRI Syariah betul ya? Dan hanya dia yang sudah listing ya. Listing di bursa. Listing di bursa betul. Jadi itu yang leading cukup signifikan di market. Jadi teman-teman yang mau cek mungkin bisa cek pergerakan saham BRIS ya. Dengan adanya sektor big cap, perbankan yang turut mendorong kuat, bagaimana nih Pak porsi asing di market kita sekarang posisinya? Kalau diikutkan di 1 pekan ini, asing itu ngambilnya posisi net sell. Masih secara net sell keseluruhan. Juga ya? Hanya di hari ini data terakhir tadi yang saya catat itu asing posisi net buy senilai 127 miliar di hari ini. Jadi kalau diikutkan 1 pekan ini masih dalam posisi net sell. Masih dalam posisi net sell. Nah, kalau untuk tadi Bapak bilang UMKM nih mulai menggeliat nih Pak. Biasanya sektor apa duluan nih yang kira-kira ikut terdorong dengan sentimen UMKM ini? UMKM, ya kalau kita ikutkan UMKM secara keseluruhan terdampak juga di pariwisata. Tapi kalau kita ngelihat sekarang yang sudah mulai bergerak itu di sektor konsumer gitu ya. Jadi konsumsi masyarakat sudah mulai terlihat bergerak, nah itu bisa kita cermati lagi saham-saham di sektor konsumer. Makanya beberapa saham konsumer hari ini juga bergerak nih Pak di sesi itu ada kedua kenaikan tadi sekitar 0,5% lebih ya, 0,58. Nah Pak Agung, market nih minggu depan hanya ada 2 hari. Betul. 2 hari bursa kerja nih. Kira-kira sebagai investor kita mengantisipasinya sebaiknya bagaimana nih Pak? Karena di minggu depan itu kita hanya 2 hari kerja dengan long weekend. Kalau kita ikutin di website kita juga informasi hari ini kan tren arah market itu akan menjadi penentu terhadap long weekend ya. Dan terlihat sendiri di market pergerakan dari 1 hari ini pergerakannya sideways ya, plus min tipis dengan ditutup menguat sekitar 8,4, itu sekitar 0,16%. Jadi kalau kita ikutkan tren market di 2 hari kerja di minggu depan, pergerakan kemungkinan tren akan sama seperti ini atau koreksi pun terbatas. Terbatas ini kisarannya di 5180 sedikit ekstrim, kemungkinan pergerakan masih di level di 5190-an. Jadi sebenarnya masih dalam sideways. Atau kalau koreksi masih koreksi kecil aja, koreksi wajar ya Pak ya. Nah kalau untuk minggu depan
apakah saham-saham perbankan ataupun saham-saham farmasi masih akan positif atau justru mix dengan sektor komoditi nih, Pak? Oke, kalau diikutkan ngelihat pergerakan kemungkinan sisa 2 hari dengan bentuk dari technical untuk di sektor perbankan agak sedikit sudah di titik puncak ya. Karena sudah masuk, kalau BRI sendiri sudah di level 3.000-an sekian ya. Betul, itu kemungkinan saya lebih melirik tadi boleh ke consumer atau ke mining, lebih kita ngikutin informasi ya, karena itu hitungannya sangat sensitif banget. Kalau secara rekomendasi technical saya melihat itu ada di sektor komunikasi. Justru komunikasi iya, nih, mungkin kalau kita ikutkan big cap, kita bisa cermati saham Telkom. Karena dengan kondisi pandemi ini otomatis tren mereka akan sangat diuntungkan. Terus kedua, yang akan bersinggungan juga dengan sektor komunikasi yang lagi rame di media atau di news itu tower ya. TOWR. TOWR ya, iya, teman-teman. Itu jangan sampai tertinggal. Coba tolong dicermati informasinya. Iya, disclaimer on ya Pak ya? Iya. Nah, Pak Agung tadi kan bilang bisa fokus di saham-saham telekomunikasi. Boleh nggak sih kasih underlying reasonnya kenapa? Kondisi sekarang kalau kita ikutkan yang biasa orang sebut lagi rame kemarin, new life atau new normal. Sebenarnya bukan new normal kita kembali ke yang sebelum kita seperti sekarang, tapi new normal itu ya new life gaya baru. Nah, kita sekarang ikutkan perkembangan sektor komunikasi sangat dibutuhkan, apalagi kalau kita ikutkan anak-anak sekarang sudah harus sekolah dengan online. Nah, itu otomatis jaringan internet dibutuhkan. Nah, kenapa itu jadi perlu? Sektor komunikasi sudah ada, ya mungkin kalau saya sebut ini ada IndiHome ya, akses internet sudah built-in semua, akan sangat diuntungkan posisi saat ini. Terus bersambut lagi adalah TOWR. Itu kenapa di pelosok-pelosok pembangunan menara, penguatan sinyal juga akan sangat diperlukan. Nah, tren mereka memberikan informasi dari direkturnya, wakil direktur Pak Adam Gifari, tren akan sangat bagus. Mereka akan menaikkan di tahun ini itu double digit, sekitar 15% pertumbuhan, apalagi yang di laporan kemarin juga positif. Dengan meningkatkan lagi 2.000 pembangunan menara, ditambah lagi mereka sudah mulai masuk ke 5G. Nah, ya kemungkinan itu jadi tren. Secara teknikal sudah memberikan sinyal-sinyal. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Pak Agung. Siapa tahu cocok untuk bisa dimasukkan ke portofolio teman-teman agar bisa menjadi saham auto cuan. Jangan lupa untuk dicek secara teknikal ataupun fundamental apakah saham-saham tersebut cocok dengan kalian. Nah, Pak Agung, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Sama-sama, Al. Saya Alia Natasha beserta Agung. Kita pamit dulu dari acara Kamu Beli Saham Apa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Happy cuan!